Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mendengar Suara Tuhan. Jadi selain kecerdasan roh yang bisa diperoleh melalui firman Tuhan yang benar, kita bisa memiliki kepekaan akan suara Tuhan ketika kita punya jam doa. Berdoa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika berdoa, kita menjadi terbiasa terhadap suara Tuhan. Juga melalui doa, kita mendapat banyak berkat serta pengalaman rohani yang tidak bisa diceritakan. Selain itu, jangan punya kesenangan di mana Tuhan tidak ikut menikmati. Dan yang terakhir, kita harus hidup dalam kekudusan. Sejatinya, Allah sedang bermanuver, sedang bergerak dalam pengalaman hidup kita, dan kita bisa menimba hikmat yang Tuhan mau berikan. Tidak bisa tidak, Tuhan berbicara lewat setiap peristiwa yang kita alami. Kita mesti belajar mendengar pesan Tuhan itu, sehingga kita semakin punya kepekaan akan suaranya. Waktu kita mau mengambil keputusan dan bertindak, kita punya kecerdasan. Kita mengerti apa yang Allah mau, kita mesti bicara apa, kapan, di mana, apa yang harus kita putuskan, bagaimana pilihan kita, bagaimana kita bertindak, kita tahu. Harus diakui, tidak semua masalah dapat dengan mudah kita selesaikan. Ada masalah-masalah yang membutuhkan waktu, dan memang kita harus bertahan di dalam masalah itu. Tentu, kita membutuhkan nasihat Tuhan. Namun, banyak orang mau masalahnya cepat selesai. Kan tidak bisa begitu. Mengapa? Karena masalah itu mendewasakan kita. Jadi, ketika menghadapi masalah, kita harus mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah itu? Sebab di dalam masalah pasti ada didikan dan pelajaran yang Tuhan berikan. Itu pasti ada berkat rohani yang Tuhan sediakan. Justru ini indahnya hidup sebagai orang Kristen. Dalam segala hal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jika saat ini kita sedang menghadapi masalah-masalah pelik dan rasanya putus asa, lebih baik mati, kita bodoh sekali. Sebab di dalam masalah itu pasti ada nasihat Tuhan. Maka kita harus mendengar suaranya agar mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita harus temukan pesan Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana lewat masalah itu. Sebab gembala yang baik, Alkitab berkata, menuntun kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi ingat,
itu tidak membuat hidup kita lalu jadi aman, tidak bermasalah. Rumput yang hijau itu bicara soal kebenaran firman. Air yang tenang juga bisa melambangkan kebenaran firman dan Roh Kudus. Kita akan dibawa ke dalam lingkungan suasana berkat rohani itu. Namun, untuk ke sana Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya kita tergiring ke tempat itu. Karena banyak orang yang kalau hidupnya sudah nyaman, tidak memiliki masalah, sehat jasmani rohani, mereka jadi lupa akan Tuhan. Jadi Tuhan harus membuat sesuatu supaya perhatian kita terarah kepada Tuhan dan dibawa Tuhan ke arah yang benar. Rumput yang hijau, air yang tenang, itu pasti menunjuk berkat rohani. Pengarahan Tuhan kepada kehidupan kekal yang indah. Jadi, kita harus mendengar suara Tuhan. Ingat, Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti memberitahukan apa yang kita harus lakukan, dan Tuhan mengarahkan kita kepada kehidupan kekal yang indah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Karena kalau domba yang sesat, ia tidak terberkati, tidak bertumbuh imannya, bahkan tergiring menuju kegelapan abadi. Hal ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka merasa dirinya terberkati dengan kehidupan yang nyaman dan jasmani yang sehat, padahal rohaninya belum tentu sehat. Kesehatan jasmani bisa dilihat, bisa diukur. Namun, kesehatan rohani hanya Tuhan yang tahu. Kalau seseorang tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya, ia tidak akan pernah tahu. Sebab itu, percayalah, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus di samping kita, menuntun kita. Setiap hari, Tuhan melatih kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa melakukan kehendaknya dengan tepat dan baik, karena kita mendengar suaranya. Di setiap peristiwa yang terjadi, kita mulai berjaga-jaga. Reaksi kita apa? Jujur, kadang-kadang kita masih saja meleset. Tetapi kita sadar di mana kemelesetan kita dan kita mau berubah. Selanjutnya, ketika besok kita menghadapi masalah yang sama, kita sudah tahu dan bisa belajar untuk menghindari tindakan, perbuatan, pilihan yang tidak tepat. Makin kita gelisah, makin kita marah, makin kita tidak mendengar suaranya. Sebaliknya, mendengar firman Tuhan, berdoa, tidak memiliki kesenangan yang Tuhan tidak suka, dan hidup kudus,
membuat kita dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.